Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, Anastasia Putri Sufandi dan Novia Mustikasari akan menjelaskan mengenai pembahasan soal OTK 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal nomor 14.2 satu pada buku Giancoplis. Dari soal tersebut dapat diketahui data-data sebagai berikut. Kemudian kita disuruh menghitung nilai alfa dan Rm-nya. Untuk menghitung nilai alfa dan Rm-nya, pertama-tama kita harus mencari nilai Kp dan B-nya. Nilai Kp dapat dihitung menggunakan rumus slope sama dengan Kp per 2. Untuk nilai slope dan B dapat kita cari dengan menggunakan grafik atau lebih mudahnya menggunakan rumus slope dan intercept pada Excel. Kemudian dari rumus tersebut didapatkan nilai slope sama dengan 13,01809 kali 10 pangkat 6 second per meter pangkat 6. Dan nilai intercept atau B-nya yaitu 2,23222 kali 10 pangkat 3 second per meter kubik. Dari nilai slope tersebut, kita dapat menghitung nilai Kp-nya, yaitu dengan mengalihkan slope dengan 2, sehingga diperoleh nilai 26,03619 kali 10 pangkat 6 second per meter pangkat 6. Kemudian kita mencari nilai viskositas. Nilai viskositas dapat diketahui melalui tabel pada appendix A.2.11. Jika suhu air pada tabel tidak ada, kita dapat menghitungnya dengan rumus interpolasi. Pada suhu 298,2 Kelvin, diperoleh nilai interpolasi sebesar 0,000902 kg per meter sekon. Setelah itu, kita baru bisa menghitung nilai alfa dan Rm-nya. Untuk menghitung nilai alfa, kita dapat menggunakan rumus Kp sama dengan viskositas kali alfa kali Cs per A kuadrat kali tekanan. Dan untuk menghitung nilai Rm, dapat menggunakan rumus B sama dengan viskositas kali Rm per A kali tekanan. Dari perhitungan menggunakan rumus tersebut, didapat nilai alfa yaitu 1,1 kali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Dan nilai Rm sama dengan 6,35 kali 10 pangkat 10 per meter. Pada soal 14.22 dapat kita ketahui bahwa data yang ada pada soal ini itu sama dengan data yang ada pada soal 14.21, kecuali untuk data tekanan, waktu, dan juga volume. Nah, jadi kita dapat mengetahui data pada soal ini yaitu T sama dengan 298,2 Kelvin, delta P 194.400 Newton per meter persegi, A 0,04439 meter persegi, CS 23,47 kg per meter kubik, dan mu 0,000902 kg per meter sekon. Nah, dari data waktu dan juga volume ini kita dapat membuat suatu grafik dengan variabel X yaitu volume dan variabel Y yaitu waktu per volume. Nah, dari grafik yang telah dibuat, kita bisa menentukan besar nilai B dan juga Kp-nya. Nah, nilai B itu kita dapatkan dari besar nilai intercept grafik tersebut, sedangkan untuk nilai Kp bisa kita dapatkan dari nilai slope grafik tersebut dikali 2. Nah, untuk mencari besar alfa, kita bisa mencarinya dengan rumus Kp sama dengan mu kali A kali Cs dibagi A kuadrat dibagi delta P. Nah, dari rumus tersebut kita bisa mendapatkan nilai alfa yaitu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Sedangkan untuk mencari nilai Rm, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan mu kali Rm dibagi A dibagi delta P. Nah, dari rumus tersebut kita bisa mendapatkan nilai Rm yaitu sebesar 9,37 kali 10 pangkat 10 per meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 14.24 pada buku Giancoplis. Dari soal tersebut dapat diketahui data-data sebagai berikut. Kemudian dari soal kita disuruh menghitung nilai T filtrat, T wash, dan T total. Sebelum menghitung nilai T tersebut, kita harus mencari nilai Kp2 dan B2 atau nilai Kp dan B area baru. Untuk menghitung nilai Kp2, kita dapat menggunakan rumus Kp1 dikali A1 per A2 kuadrat. Sedangkan untuk B2, kita dapat menggunakan rumus B1 dikali A1 per A2.
Dari rumus tersebut diperoleh nilai Kp2 sama dengan 73,154 second per meter pangkat 6 dan B2 sama dengan 47,323 second per meter pangkat 3. Setelah menghitung nilai Kp2 dan B2, baru kita dapat menghitung nilai T-nya. Untuk T filtrat, kita dapat menghitungnya dengan rumus T sama dengan Kp2 per 2 kali V filtrat plus B2 kali V filtrat. Sehingga didapatkan nilai T filtrat sama dengan 293,77 detik. Kemudian untuk T wash, sebelum mencari nilai T wash, kita harus menghitung nilai dV per dt F-nya dulu. dV per dt F itu dapat diperoleh dengan rumus 1/4 kali 1 per Kp2 dikali V filtrat plus B2. Dari rumus tersebut didapatkan nilai dV per dt F sebesar 0,001176 meter kubik per sekon. Kemudian kita menghitung TW-nya dengan rumus VW per dV per dt F. Dari rumus tersebut didapatkan TW sebesar 240,7201 detik. Selanjutnya adalah menghitung T totalnya dengan cleaning time. Untuk cleaning time-nya adalah 30 menit atau sama dengan 1800 sekon. Sehingga diperoleh nilai T totalnya yaitu penjumlahan dari T filtrat, TW, dan cleaning time. Dapatkan nilai T total sebesar 2334,49 detik atau 38,90817 menit. Pada soal 14.26 dijelaskan bahwa press filter eksperimental dengan luas 0,0414 meter persegi digunakan untuk menyaring bubur barium karbonat pada tekanan 267 kPa. Nah, persamaan filtrasinya yaitu T per V sama dengan 10,25 dikali 10 pangkat 6 V ditambah 3,4 dikali 10 pangkat 3. Nah, dari persamaan itu kita bisa mendapatkan nilai Kp per 2 yaitu sebesar 10,25 dikali 10 pangkat 6 sekon per meter pangkat 6. Jadi dari persamaan itu kita dapat Kp yaitu 20,5 dikali 10 pangkat 6 sekon per meter pangkat 6. Sedangkan untuk nilai B-nya yaitu 3,4 dikali 10 pangkat 3 atau 3400 sekon per meter kubik. Pertama-tama kita mencari nilai Kp baru yang sebanding dengan 1/A kuadrat, yaitu kita dapatkan nilai Kp sebesar 723,25 sekon per meter pangkat 6. Sedangkan untuk nilai B yang sebanding dengan 1/A yaitu 20,195 sekon per meter pangkat 3. Nah, setelah kita mendapatkan besar nilai Kp dan B yang baru, kita bisa mencari lama waktu filtrasi yang diperlukan. Untuk mencari lama waktu filtrasi yang diperlukan, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan Kp dikali V kuadrat ditambah B kali V. Nah, dari rumus tersebut kita bisa mendapatkan data lama waktu filtrasi yang diperlukan yaitu 381,82 sekon. Nah, selanjutnya kita mencari lama waktu pencucian. Sebelum mencari lama waktu pencucian, kita harus mencari laju filtrasinya terlebih dahulu. Untuk mencari laju filtrasinya, kita bisa menggunakan rumus 1 per Kp kali V ditambah B. Nah, dari rumus tersebut, kita bisa mendapatkan besar laju filtrasinya yaitu sebesar 1,345 dikali 10 pangkat 3 meter kubik per sekon. Nah, dari laju filtrasi tersebut kita bisa mencari waktu yang dibutuhkan untuk pencucian. Untuk mencari lama waktu pencucian kita bisa menggunakan rumus T sama dengan volume air per laju filtrasi. Nah, dari rumus tersebut kita bisa mendapatkan besar atau lama waktu pencucian yang diperlukan yaitu selama 74,345 sekon. Pada soal 14.27 dijelaskan
persamaan filtrasi pada tekanan 38,7 PSIA, yaitu T per V sama dengan 6,1 dikali 10 pangkat min 5 V ditambah 0,01. Nah, dari persamaan itu kita bisa mengetahui besar nilai Kp dan juga B-nya. 6,1 dikali 10 pangkat min 5 merupakan besar dari nilai Kp per 2. Jadi besar nilai Kp yaitu 0,00122 sekon per meter pangkat 6. Sedangkan untuk nilai B-nya yaitu 0,01 sekon per meter pangkat 3. Nah, di sini juga diketahui besar laju filtrasinya yaitu 10 liter per sekon. Pada saat ini kita disuruh untuk mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan agar filtrasi berada pada tekanan 50 PSIA. Mula-mula kita mencari besar nilai Kp dan B yang baru. Untuk mencari nilai Kp yang baru, kita menggunakan rumus Kp dikali P1 per P2. Dari rumus itu kita bisa mendapatkan besar nilai Kp yaitu 723,25 sekon per meter pangkat 6. Sedangkan untuk nilai B-nya sendiri menggunakan rumus B kali P1 per P2 sehingga didapatkan besar nilai B yang baru yaitu 20,195 sekon per meter kubik. Nah, untuk mencari lama waktu filtrasi agar mencapai tekanan 50 PSIA menggunakan rumus T sama dengan Kp kali V kuadrat ditambah B kali V. Nah, Kp dan B yang digunakan di sini yaitu Kp dan B yang baru saja kita cari. Nah, berdasarkan rumus tersebut kita bisa mendapatkan data berdasarkan perhitungan lama waktu filtrasi yaitu 381,82 sekon.